Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1521. Ada juga beberapa orang berkulit tebal yang menoleh dengan mendengus dingin, membuat ekspresi jijik untuk menjawab. Orang-orang ini seperti ini, mereka menganggap diri mereka tinggi hati, mereka berani melakukan kesalahan, tetapi mereka tidak mau menghadapi kesalahan mereka sendiri. Orang seperti ini juga yang paling membenci, kalau tidak Tang Yu tidak akan begitu marah sekarang. Pertanyaan Anda, saya akui saya tidak tahu, itu karena kami tidak akrab dengan pengobatan Tiongkok. Li Dong berkata ringan, namun, ini bukan alasan yang bisa kamu gunakan untuk mengejek dan meremehkan kami. Sepertinya kalian semua tidak bisa menjawab pertanyaan yang baru saja saya tanyakan. Saya rasa tidak ada masalah dengan IQ Anda. Melihat kemarahan di wajah mereka, Li Dong pura-pura tidak melihatnya. Dia melanjutkan, bukan karena kamu bodoh, tetapi karena kamu belum mengerti. Lagi pula, energi setiap orang terbatas, dan kamu bukan komputer. Tidak mungkin untuk mengetahui segalanya. Saya hanya berharap kita bisa saling mempromosikan, saling melengkapi, dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas, sehingga rekan-rekan kita akan lebih sedikit menderita siksaan. Mendengar ini, mata Du Fei penuh dengan kekaguman. Ya, Li Dong benar, setiap orang memiliki kekuatannya sendiri, jadi jangan berdebat tentang masalah ini, Profesor Dai, Anda dapat memberitahu kami tentang virus pembawa nyamuk. Dai Mu mengangguk. Dia menatap Li Dong dan berkata sambil tersenyum. Saya lalai. Itu salah saya. Saya tidak bermaksud membuat Anda malu. Lagi pula, mereka yang mempelajari pengobatan barat mengetahui masalah ini. Mempopulerkan informasi dasar kali ini terutama untuk praktisi pengobatan Tiongkok Anda. Bagus. Li Dong menyipitkan matanya dan tersenyum, kalau begitu akan ada Profesor Lau Dai. Dai Mu mengangguk, dia mengatur bahasanya, dan berkata, ada sekitar 3.000 jenis nyamuk di dunia. Jumlah ini tidak pasti karena nyamuk mutan baru muncul setiap tahun. Ada juga beberapa spesies nyamuk yang tidak cocok untuk lingkungan dan telah menghilang. Kecuali beberapa nyamuk yang tidak menghisap darah, yang lain akan menghisap darah manusia dan ternak. Namun, di antara nyamuk penghisap darah, hanya nyamuk betina yang bisa menghisap darah, dan nyamuk jantan hanya menghisap sari tanaman seperti sari buah. Petik 2. Jadi, dalam beberapa hal, wanita lebih kejam daripada pria. Mendengar ini, semua orang tertawa terbahak-bahak. Hanya dokter wanita bernama Wang Yu yang tidak tertawa. Dia sedang menatap tabletnya, menatap Li Dong dari waktu ke waktu. Jadi, yang akan kami jelaskan secara detail sekarang adalah ciri-ciri nyamuk betina. Petik 2. Dai Mu melanjutkan, karena kita sudah bisa memastikan bahwa nyamuk yang membawa virus itu adalah nyamuk betina. Di sisa waktu, Dai Mu menyebarkan kebiasaan nyamuk. Bab 1522. Li Dong mendengarkan dengan sangat hati-hati, dia belum pernah mempelajari pengetahuan ini sebelumnya, dan dia merasa menarik untuk mendengarkannya saat ini. Akhirnya, pesawat mendarat di bandara militer di Yundian. Di bawah kepemimpinan Sekretaris Du, anggota kelompok ahli turun dari pesawat satu persatu. Begitu turun dari pesawat, Anda bisa langsung merasakan perubahan suhu di udara. Di sisi Yundian, udara adalah tempat yang sangat lembab, yang benar-benar berbeda dari kekeringan di utara. Meskipun Li Dong sudah terbiasa tinggal di selatan, dia masih merasa sedikit tidak nyaman saat ini, seperti terbungkus dalam film lengket. Begitu Li Dong turun dari pesawat, dia mendengar seseorang berteriak dari belakang, "Tuan Li, mohon tunggu." Li Dong melihat ke belakang. Ditemukan bahwa orang yang memanggilnya adalah dokter wanita Wang Yu. Ada apa? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Pada saat ini, Li Dong melihat wajahnya dengan hati-hati.
Sejujurnya, wanita ini tidak sulit untuk dilihat, dan bahkan pada pemeriksaan lebih dekat, dia memiliki beberapa rasa. Tentu saja, dibandingkan dengan Lin Yurou, dia seperti itik jelek dan angsa putih, dan bahkan Xiao Bai tidak bisa dibandingkan dengannya. Terlebih lagi, karena diskriminasi terhadap wanita ini sebelumnya, Li Dong tidak memiliki kesan yang baik padanya. Saya telah menemukan jawaban untuk pertanyaan lain. Wang Yu melepas topi baseball dari kepalanya dan membiarkan sutra hitamnya berkibar tertiup angin. Tapi ada satu pertanyaan yang belum saya temukan jawabannya. Bagaimana saya bisa tahu berapa banyak bulu ketiak yang saya miliki di bawah lengan saya dalam 3 detik? Dicukur. Li Dong tersenyum dan berkata, sebenarnya, hanya 1 detik sudah cukup. Mendengar ini, Tang Yu di sebelah Li Dong tidak bisa menahan tawa, dan kemudian berjalan pergi bersama Li Dong dan yang lainnya. Tapi Wang Yu berdiri di sana dengan pandangan kosong, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, sederet Humvee militer diparkir di bandara. Untuk menghemat waktu, pasukan yang datang untuk menemui mereka melaju ke bandara. Namun, melihat sekelompok besar pejabat yang kembung mendekat, Sekretaris Du mengerutkan kening. Berjalan di depan adalah seorang pria paruh baya yang tinggi. Dia mengenakan kemeja putih, jas hitam, kacamata, dan senyum hangat di wajahnya. Dia mengambil inisiatif untuk menjangkau Du Fei. Sekretaris Du, halo, saya Wanda Wei, Komandan Kedua Provinsi Yundian. Terima kasih banyak atas penyelamatan tepat waktu Anda. Atas nama penduduk desa dan tetua Provinsi Yundian, saya ingin mengucapkan terima kasih. Kamu sopan. Du Fei mengulurkan tangan dan mengguncangnya. Sekretaris Du, saya Qiu Jian dari Departemen Provinsi Yundian. Anda dipersilakan untuk datang dan membimbing dan memeriksa pekerjaan kami. Apakah kesehatan Menteri Liang baik-baik saja? Saya sudah lama tidak mengunjungi pemimpin lama di Kyoto. Sekretaris Du, saya Direktur Biro Kesehatan Yundian. Bab 1523. Meskipun Du Fei tidak menyukai adegan seperti itu, dia tidak bisa menahannya. Kami masih harus melakukan hiburan yang seharusnya kami miliki. Orang-orang di depannya ini semua adalah pemimpin Yundian, meskipun dia berasal dari Kyoto, dia tidak berani mengabaikannya. Saya hanya bisa mengobrol dengan mereka. Menjadi pejabat itu melelahkan. Melihat adegan ini, Tang Yu melengkungkan bibirnya dan berkata, jelas, dia sangat tidak nyaman dengan set ini. Kapan ini, dan membuang waktu untuk pengenalan diri yang tidak berguna ini. Ini adalah budaya resmi negara kita dan itu tidak bisa dihindari. Zhou Xing, yang jarang berbicara, tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara ketika dia mendengar kata-kata Tang Yu. Sekelompok hal yang tidak tahu pentingnya. Tang Yu dengan getir berkata, rekan senegara kita dalam kesulitan, dan mereka masih memiliki waktu luang dan waktu luang untuk saling memuji. Oke, katakan saja beberapa patah kata, Sekretaris Du bukan orang seperti itu. Li Dong berkata dengan ringan. Betulkah? Begitu kata-kata Li Dong jatuh, Sekretaris Du di sana tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Yah, waktu sangat mendesak. Mari kita selesaikan epidemi dulu, dan kemudian kita akan mengganggu para pemimpin ketika kita kembali. Sekarang, biarkan orang menunjukkan jalannya kepada kita. Ayo bergegas ke lokasi epidemi segera. Mendengar dia mengatakan ini, semua orang secara alami tidak akan menghentikannya. Lagi pula, masalah ini bukan masalah sepele, dan orang-orang di seluruh negeri memperhatikannya. Kemudian, anggota kelompok ahli naik Hummer satu demi satu, dan di bawah kepemimpinan kendaraan berpemandu terkemuka, mereka bergegas ke tempat epidemi terjadi. Di dalam mobil, Li Dong duduk di belakang bersama Du Fei, dan Tang Yu duduk di mobil lain bersama Zhou Xing. Sebelumnya, saya berharap untuk mendelegasikan lebih cepat. Lagi pula, bukankah sekretaris kepemimpinan hanya untuk masa depan yang baik? Sekarang, saya pikir lebih baik bekerja dengan menteri.
Du Fei menyalakan sebatang rokok dan menghela nafas. Setidaknya, dengan begitu aku tidak perlu lagi bertugas, tidak perlu menyanjung, dan tidak membuang waktu untuk berbicara omong kosong. Karena tempatmu sekarang, semua orang sibuk menyanjung untuk menyenangkanmu. Li Dong tersenyum. Ya. Du Fei mengangguk. Bab 1524. Meskipun aku benci ini, tapi aku harus menghadapinya. Bagaimanapun, mereka adalah parti besar atau pejabat tinggi dalam sistem. Tidak mudah untuk membeli seseorang, tetapi terlalu mudah untuk menyinggung seseorang. Selama mereka memberimu sepatu kecil, kamu akan memiliki banyak masalah. Jika kamu ingin datang sekarang, lebih baik kamu menjadi dokter. Tidak peduli seberapa baik saya sebagai dokter, jika Anda seorang pejabat, bukankah kita harus menjalankan tugas? Li Dong tersenyum dan bercanda. Sepertinya itu tidak mudah untuk semua orang. Karena kamu telah memilih, kamu tidak bisa menyerah dengan mudah. Sekarang bukan lagi pertanyaan apakah itu baik atau buruk. Du Fei menggosok alisnya dengan lelah, tampak tak berdaya. Menteri mengirimmu untuk memberimu poin tambahan. Kapan kamu akan dibebaskan? Di mana? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Du Fei melirik prajurit yang mengemudi di depannya, dan membisikkan beberapa patah kata di telinga Li Dong. Selamat, kamu harus mentraktirku makan malam nanti. Li Dong tersenyum. Kembalilah dan bicarakan itu. Berbicara tentang kamu menyelamatkan ayahku terakhir kali, aku belum mengucapkan terima kasih dengan baik. Du Fei tersenyum dan berkata, saya masih mengikuti menteri sekarang, jadi saya tidak punya banyak waktu. Saya mungkin bebas di masa depan. Kalau begitu aku bisa memberitahu menteri ketika aku kembali. Li Dong tersenyum. Jangan bilang, orang yang paling dikagumi menteri sekarang adalah Anda. Jika Anda mengatakan ini, mungkin dia benar-benar mengesampingkan saya, maka saya tidak bisa menangis. Du Fei melambaikan tangannya lagi dan lagi. Li Dong mengangguk, senyum di wajahnya tiba-tiba menyatu, dan dia bertanya dengan suara yang dalam. Dengan kata lain, mengapa menteri memesan dokter pengobatan Tiongkok saat ini? Du Fei melirik Li Dong, mengagumi dirinya sendiri dalam hati. Menurutnya, meskipun Li Dong tidak pernah menjadi pejabat, pada umumnya dia bukanlah orang yang baik. Du Fei mencubit puntung rokok, memasukkan puntung rokok ke dalam kotak besi, dan menjelaskan. Pertama, Asosiasi Pengobatan Tiongkok didukung oleh menteri, dan keinginan terbesarnya adalah membuat pengobatan Tiongkok meningkat. Jadi, dia membutuhkan pencapaian Anda untuk membuktikan bahwa masa depan pengobatan Tiongkok sangat menjanjikan. Kedua, menteri mengalami beberapa tekanan. Jika Anda bisa menyelesaikan masalah ini, tekanan pada menteri akan banyak berkurang. Ketiga, dia tahu bahwa kamu akan senang melakukan ini. Mendengar ini, Li Dong tersenyum tak berdaya, dia benar-benar melihatku dengan seksama. Du Fei menggelengkan kepalanya, tidak, menteri berkata, dia tidak bisa melihatmu, tapi dia tahu apa yang ingin kamu lakukan. Bertemu dengan menteri seperti itu adalah berkah pengobatan Tiongkok, berkah rakyat, dan berkah negara, kata Li Dong tulus. Menteri juga berterima kasih padamu. Bab 1525. Du Fei berkata dan tersenyum, apa yang harus saya lakukan sekarang? Hubungan Anda dengan orang-orang itu sangat buntu, bagaimana Anda bisa melakukan pekerjaan Anda di masa depan? Apakah menurutmu mereka akan mau bekerja sama dengan kita meskipun aku hanya mentolerirnya? Li Dong bertanya balik. Du Fei berpikir sejenak dan tersenyum pahit. Ketika menteri menyarankan agar obat-obatan Cina dan Barat masing-masing memimpin tim untuk membentuk tim penyelamat, saya mengharapkan kemungkinan ini. Diskriminasi obat-obatan Barat terhadap pengobatan Cina tampaknya berasal dari tulang. Ya, bahkan jika kita tidak tahan lagi, itu tidak akan membantu. Karena kamu tidak bisa membiarkan orang lain mencintai, biarkan orang lain takut. Li Dong berkata dengan suara yang dalam, hanya ketika orang lain takut padamu, mereka akan memperlakukanmu sebagai lawan dengan level yang sama.
Mereka tidak dapat berbagi informasi apapun dengan kami. Kami hanya dapat mengandalkan upaya kami sendiri untuk menyelesaikan epidemi ini. Berusaha lebih keras. Wajah Du Fei serius. Sebagai seorang komandan, saya seharusnya tidak mengatakan kata-kata bias seperti itu, tetapi saya lebih menghargai Anda dan mengenal Anda lebih baik, jadi saya menaruh lebih banyak harapan pada Anda. Jangan khawatir, kamu tidak akan kecewa. Bagaimanapun, aku harus berjuang untuk pengobatan Tiongkok. Li Dong tersenyum. Konvoi pergi jauh-jauh, dari ibu kota provinsi ke daerah perkotaan, dan kemudian dari daerah perkotaan ke ibu kota kabupaten. Ketika sampai di kursi county, konvoi berhenti. Direktur Biro Kesehatan Yundian bernama Li Hai, dan dia sudah lama menunggu. Melihat kedatangan konvoi, dia segera berlari dengan dua orang dengan ekspresi malu di wajahnya. Halo, Sekretaris Du, jalan di depan terjal, kamu harus mendaki gunung dan sungai, kamu tidak bisa menggunakan mobil, kamu hanya bisa berjalan. Keduanya adalah kepala desa dan penduduk desa Jiuxihua. Mereka akan membawa kita ke epidemi. Kalau begitu berjalanlah. Sekretaris Du mengangguk, lalu membuka pintu dan berjalan turun. Akibatnya, di bawah pengawalan lebih dari selusin tentara, puluhan anggota tim medis dan lebih dari 20 pegawai pemerintah melakukan penghormatan dan berjalan menuju jalan pegunungan yang terjal dengan gagah. Pada awalnya, para dokter yang keluar dari kota-kota besar ini melihat puncak alam yang aneh dan berbahaya, dan mereka berteriak kegirangan satu persatu, bahkan ada yang mengeluarkan kamera untuk mengambil gambar. Namun, ketika mereka mengikuti tim melewati dua gunung berturut-turut, kegembiraan mereka benar-benar hilang. Satu persatu, mengeluh tanpa henti. Seperti kata pepatah, jalan susulit, dan sulit untuk mendaki ke langit. Tapi Yundian ini lebih menakutkan daripada kalimat ini, hanya ketika Anda datang ke sini Anda akan mengerti apa yang tidak ada jalan di bumi, dan setelah Anda berjalan, jalan itu akan muncul. Selain itu, langit baru saja turun hujan, jalan berlumpur, genangan air tertutup rapat, dan ada tumpukan kolam lumpur tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya. Jika tidak hati-hati, itu bahkan dapat mengancam jiwa. Untungnya, ada tentara yang memimpin jalan dengan penduduk desa yang akrab dengan medan. Jika tidak, orang-orang ini mungkin tidak dapat menemukan tujuan mereka selama beberapa hari. Bab 1526. Tentu saja, ini tidak termasuk Li Dong. Medan seperti itu sangat sulit bagi orang biasa, tetapi bagi Li Dong, memang seperti itu. Selama bertahun-tahun, dia telah bertarung dalam pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya di luar, dan sebagian besar medan tempat dia berada adalah garis perbatasan. Tempat-tempat itu bahkan lebih primitif dan kasar daripada di sini. Tim terus maju. Semakin Anda masuk ke dalam, semakin buruk lingkungan menjadi. Sekarang, di kedua sisi jalan gunung adalah tanaman merambat kusut dan hutan lebat tanpa sinar matahari. Dari waktu ke waktu, serangga kecil yang tidak dikenal melompat keluar dan jatuh pada asisten muda atau dokter wanita, yang selalu dapat menyebabkan mereka berteriak. Yang lebih lucu lagi adalah seekor ular hijau kecil yang tidak dikenal melompat dari dahan dan mendarat di kepala seorang profesor dengan rambut tebal. Adapun profesor, dia merobek wig dari kepalanya dan berteriak seperti babi sambil bergegas ke depan. Jalan ini benar-benar membuat para dokter barat berjas dan sepatu kulit menderita. Bahkan Sekretaris Du sedikit terganggu oleh teriakan dari tim ini dari waktu ke waktu. Praktisi pengobatan Tiongkok yang dipimpin oleh Li Dong lebih baik, karena mereka biasanya berurusan dengan harta jenius ini. Biasanya ular dan binatang berbisa ini biasa digunakan untuk meracik obat, oleh karena itu mereka tidak takut dengan binatang kecil yang diganggu oleh mereka, tetapi mereka memiliki rasa simpati dan kasih sayang. Selain itu, ada dokter wanita bernama Wang Yu. Dia juga sangat tenang. Dia bahkan mengeluarkan pinset dan botol kaca kecil dari tas hiking besar yang dia bawa. Kemudian kenakan sarung tangan putih transparan,
dan dari waktu ke waktu beberapa serangga kecil diambil dan dimasukkan ke dalam botol kaca. Dia bukan dokter pengobatan barat, dia adalah dokter serangga, kami secara khusus menyewa ahli. Melihat mata Li Dong jatuh pada Wang Yu dari waktu ke waktu, Sekretaris Du menjelaskan ke samping. Tidak heran. Li Dong mengangguk. Bab 1527. Pada saat ini, Tang Yu, yang sedang berjalan di depan Li Dong, mau tidak mau bertanya kepada seorang pria di sebelahnya. Kepala desa, saya ingin bertanya, mengapa desa Anda disebut Jiushi Huachun? Pria ini, yang berusia sekitar paruh baya, mengenakan setelan yang buruk dan sepatu kulit yang tidak layak, tetapi berjalan cepat. Jelas, dia sudah lama terbiasa dengan jalan gunung seperti itu. Saya tidak tahu ini. Saya mendengar generasi yang lebih tua di desa mengatakan bahwa itu karena seorang tuan tanah di desa kami melahirkan 9 anak perempuan yang cantik, jadi desa itu berganti nama menjadi Jiushi Huachun. Kepala desa tidak menyangka bahwa tamu terhormat seperti Tang Yu akan mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya, menjawab dengan kejutan tak terbatas di wajahnya. Mendengar jawaban ini, Tang Yu tidak bisa menahan geli. Untungnya, tuan tanah dan istrinya tidak memberinya 11 anak perempuan. Jika tidak, desamu akan disebut Yizi Huachun. Kepala desa membuka mulutnya dan tersenyum, senyumnya sedikit enggan. Dia tidak tahu bagaimana mengambil topik Tang Yu. Apa? Pada saat ini, teriakan mengerikan datang. Seorang wanita berteriak, "Tolong, saya digigit nyamuk, tolong, tolong, saya akan mati." Ketika semua orang mendengar ini, mereka panik dan buru-buru berlari menuju tempat asal suara itu. Ketika Li Dong membawa Tang Yu, Zhou Xing dan yang lainnya, lokasi kecelakaan sudah penuh dengan orang. Mereka hanya bisa melihat seorang gadis berbaju merah tergeletak di tanah dari celah di antara kerumunan, berteriak keras. Gadis ini masih sangat muda, berusia 20-an, montok dan cantik. Jelas, itu adalah magang atau asisten dokter tertentu. Tolong aku tidak ingin mati, aku digigit nyamuk, aku tidak bisa mati. Gadis itu penuh kengerian, seolah-olah dia akan mati di detik berikutnya. Jangan menangis. Seorang dokter paruh baya membuka kopernya, menemukan jarum suntik dan antibiotik, dan bertanya pada saat yang sama. Apakah kamu melihat dengan jelas, nyamuk macam apa yang menggigitmu? Nyamuk. Aku membunuh nyamuknya. Bab 1528. Gadis itu membeku sesaat, lalu menangis lagi. Aku akan mati. Itu pasti jenis nyamuk yang membawa virus. Aku tidak mau mati. Mereka awalnya datang untuk menyelesaikan epidemi virus di sini, jadi mereka secara alami tahu hal mengerikan tentang nyamuk semacam itu. Hanya mendapatkan gigitan pada dasarnya adalah jalan buntu. Di mana nyamuknya? Di mana itu? Dokter paruh baya dengan terampil menyuntikkan antibiotik ke lengan gadis itu, dan kemudian mulai mencari nyamuk. Itu di sini. Gadis itu buru-buru merentangkan telapak tangannya dan menunjukkan tubuh nyamuk di telapak tangannya kepada semua orang. Oh, nyamuk hitam yang membawa virion. Melihat nyamuk hitam pekat, daimu berseru. Mendengar ini, semua orang langsung terkejut, dan wajah mereka menjadi abu. Nyamuk pembawa virus saat ini kebal terhadap semua antibiotik. Setidaknya, kesimpulan para ahli dan cendekiawan Yundian seperti ini. Metode detoksifikasi baru belum diteliti, jika tidak, Li Dong dan yang lainnya tidak perlu datang ke sini untuk memberikan dukungan. Bagaimana melakukan? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Wajah semua orang pucat, dan mereka memutar otak untuk memikirkan solusi untuk masalah tersebut. Wajah Sekretaris Du sulit untuk dilihat secara ekstrim. Tim ahli belum sampai ke tujuan, tapi harus kehilangan anggota tim. Bagaimana ini membuatnya menjelaskan ke kementerian dan bagaimana menjelaskan kepada orang-orang. Selain itu, dengan cara ini, mereka yang terinfeksi virus pasti akan meragukan kemampuan tim penyelamat mereka. Li Dong juga merasakan sakit kepala saat berdiri. Dia tidak yakin gadis itu akan sembuh. Namun,
Itu bukan solusi bagi semua orang untuk berdiri di sini. Apakah mungkin untuk melihat seseorang mati di depan Anda? Sekarang bukan waktunya baginya untuk berpikir terlalu banyak. Li Dong melangkah maju dan berkata kepada Du Fei. Biarkan aku masuk dan melihat-lihat. Bab 1529. Melihat Li Dong, mata Du Fei tiba-tiba menyala. Dia dengan cepat menarik Li Dong dan meremas kerumunan dan berjalan masuk. Li Dong, kamu bisa memikirkan cara, toh kamu tidak bisa membiarkan dia mati. Du Fei tampak cemas. Bagi Li Dong, dia memiliki semacam kepercayaan yang hampir buta. Karena keadaan ayahnya saat itu, bahkan para dokter top barat pun tidak dapat menjamin bahwa penyakitnya dapat disembuhkan, tetapi Li Dong segera sembuh. Keterampilan medis Li Dong dapat mengubah pembusukan menjadi sihir. Dia sekarang menaruh semua harapannya pada Li Dong, berharap Li Dong juga bisa menciptakan keajaiban kali ini. Aku akan melakukan yang terbaik. Li Dong mengangguk dan mengeluarkan sekotak jarum perak dari ransel yang dibawanya. Karena keadaan darurat, dia tidak punya waktu untuk mensterilkan jarum perak, jadi dia langsung mencubit jarum perak dan menusukkan jarum ke sendi pergelangan tangan gadis itu. Segera setelah itu, dia menarik perban, membungkus sendi pergelangan tangan gadis itu, dan mengikatnya dengan erat. Pisau bedah, Li Dong berkata dengan keras. Ketika kata-kata itu jatuh, pisau bedah yang tajam diserahkan. Sudah didesinfeksi. Daimu yang menyerahkan pisau itu, katanya cepat. Li Dong mengambil pisau bedah, menatap mata gadis itu dan bertanya. Apakah nyamuk tadi menggigit punggung tanganmu? Li Dong hanya melihat noda darah di punggung tangan kirinya, jadi dia menduga bahwa punggung tangannya seharusnya digigit. Ya, itu punggung tangan. Suara gadis itu menjawab dengan putus asa. Dia menatap Li Dong dengan tatapan ngeri, tolong bantu aku benar-benar tidak ingin mati di sini. Li Dong tidak menjawab. Sebaliknya, itu memotong area di punggung tangannya yang telah digigit nyamuk. Bab 1530. Pisau bedah sangat tajam. Begitu mudahnya memotong kulit punggung tangan gadis itu. Darah langsung mengalir keluar. Apa? Tubuh gadis itu gemetar hebat, dan dia melolong menjerit. Li Dong tidak merasa kasihan sedikit pun untuk Xiang Yu. Dia tanpa ekspresi, dan mendorong pergi seorang dokter yang ingin membalut luka gadis itu dengan kain kasah. Dia meraih lengan gadis itu dan mendorongnya ke bawah dari sendi pergelangan tangan. Li Dong menggunakan teknik yang sangat kejam untuk mendorong istana dan titik akupuntur. Namun, dia menggunakan teknik ini untuk mendorong semua darah yang tersumbat, tapi sekarang dia mengeluarkan semua darah. Brengsek, apa yang kamu lakukan? Kamu akan menguras darahnya seperti ini, dan dia akan mati. Hentikan, kalau tidak aku akan memanggil polisi. Biarkan dia pergi, dia sudah menumpahkan banyak darah. Saya katakan, jika sesuatu terjadi padanya, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Li Dong mendongak dan menatap dokter yang menyuruhnya untuk bertanggung jawab. Dia mengangguk, oke, aku akan menanggung konsekuensinya. Dan sekarang kamu tutup mulut untukku. Setelah berbicara, dia memijat lengan gadis itu lebih keras. Darah merah cerah mengalir dari lukanya, dan segera mewarnai pergelangan tangan dan rumput gadis itu. Bau darah meresap, merangsang indera penciuman dan saraf semua orang. Wajah semua orang memucat untuk sementara waktu, dan mereka menyadari tugas apa yang mereka hadapi ketika mereka datang ke sini. Mereka tidak di sini untuk bepergian, mereka di sini untuk menyelamatkan. Ini adalah perjalanan yang mendebarkan dan perjalanan keselamatan. Tidak peduli apa yang mereka pikirkan, selama mereka memasuki situasi ini, mereka hebat. Karena mereka perlu menggunakan hidup mereka sendiri untuk menyelamatkan nyawa pasien tersebut. Perjuangan gadis itu menjadi lebih ringan, dan panggilan itu menjadi lebih rendah dan lebih rendah. Pada akhirnya, tubuhnya jatuh ke pelukan seorang teman seolah-olah dia telah kehilangan kekuatannya. Dan darah di punggung tangannya semakin berkurang. Darahnya seolah-olah telah terkuras habis.
Pada saat itulah Li Dong menghentikan pijatannya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melihat ke dokter Barat. Kamu harus memiliki beberapa obat detoksifikasi. Apakah itu berhasil atau tidak, berikan dia beberapa. Ketika kata-kata itu jatuh, seorang dokter segera mengeluarkan obat khusus dan memberikannya kepada gadis itu. Obat-obatan ini sulit ditemukan di pasaran. Bab 1531. Itu awalnya digunakan sebagai sampel detoksifikasi, tetapi saya tidak berharap itu digunakan oleh teman saya terlebih dahulu. Apa kabarmu? Sekretaris Du datang dan bertanya pada Li Dong. Aku baik-baik saja. Li Dong menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan dia? Sekretaris Du memandang gadis itu. Aku tidak terlalu yakin. Li Dong menggelengkan kepalanya. Apa? Mendengar ini, wajah Du Fei tiba-tiba menjadi pucat. Dia menaruh semua harapannya pada Li Dong, tapi dia tidak berharap Li Dong mengatakan bahwa dia tidak tahu. Menurut akal sehat, dia seharusnya baik-baik saja, karena nyamuk menggigitnya sampai sekarang, hanya 1 atau 2 menit telah berlalu. Li Dong berkata dengan suara yang dalam, bahkan jika virus memasuki tubuhnya dengan lengannya, virus itu tidak akan menyebar ke tubuhnya dengan begitu cepat. Saya baru saja menyegel titik akupunturnya dengan jarum perak, yang memperlambat aliran darah, dan kemudian saya menggunakan pijatan untuk melepaskan darah dari lengan saya. Seharusnya masuk akal untuk menyingkirkan virus itu. Tapi saya tidak tahu persis virus apa yang dibawa nyamuk itu, jadi saya tidak yakin bisa menyelamatkannya. Perilaku Li Dong barusan sama dengan prinsip menghisap racun ular setelah digigit ular. Ini adalah kebenaran Li Dong. Jika dia tahu virus apa yang membawa nyamuk, dia tidak perlu datang ke sini dengan tim penyelamat. Bahkan, dia tidak tahu banyak tentang nyamuk seperti para dokter barat ini. Melihat ekspresi khawatir Du Fei, Li Dong terhibur. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat siapapun, dan tidak ada yang bisa mengendalikannya. Meskipun saya tidak yakin apakah saya bisa berhasil, masih ada peluang besar. Saya sudah membaca informasinya. Setelah nyamuk menggigit seseorang, dibutuhkan sekitar 1 minggu atau lebih untuk mati, yang membuktikan bahwa virus itu memiliki onset yang lambat. Kali ini, perawatannya sangat tepat waktu. Darah beracun seharusnya dihilangkan. Oleh karena itu, peluangnya untuk bertahan hidup sangat tinggi. Mendengar kata-kata Li Dong ini, Du Fei mengangguk. Kemudian dia memikirkan sebuah pertanyaan, menatap Li Dong, dan bertanya, kamu tidak yakin, kenapa kamu berani menyelamatkannya? Bahkan, kali ini Li Dong tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Jika Anda tidak bergerak, itu berarti Anda tidak memiliki tanggung jawab apapun. Dan begitu dia menembak, itu sama saja dengan meletakkan tanggung jawab di pundaknya. Pada saat itu, jika gadis itu mati, bahkan jika negara tidak akan meminta pertanggungjawaban Li Dong, itu masih akan berdampak besar pada reputasinya. Ini juga merupakan alasan penting mengapa dokter di banyak rumah sakit akan memilih beberapa operasi yang mudah dilakukan untuk dipromosikan, untuk melangkah lebih jauh, dan untuk menjaga tingkat kematian operasi seminimal mungkin. Sama seperti ketika Li Dong dirawat barusan, seorang dokter mengatakan kepadanya bahwa jika terjadi kesalahan, biarkan Li Dong yang bertanggung jawab. Bab 1532. Saat itu, para dokter barat ini masih mempertimbangkan siapa yang akan memikul tanggung jawab. Ini adalah sifat manusia. Sebenarnya, ketika mereka baru saja di pesawat, mereka masih mengejek saya, mengolok-olok saya, dan jujur, saya tidak menyukainya. Li Dong tersenyum dan berkata, tapi, bahkan jika aku tidak menyukainya, dia masih hidup. Dia punya orang tua, saudara, dan teman, dan dia sekarang adalah rekan setimku. Jika aku tidak menyelamatkannya, maka dia akan benar-benar mati. Saya seorang dokter, saya tidak akan membiarkan pasien mati di depan saya juga tidak bisa melakukannya, jadi saya harus menyelamatkannya. Aku berterima kasih padanya.
Du Fei mengambil napas dalam-dalam dan menepuk bahu Li Dong lagi. Dokter seperti itu benar-benar dokter yang baik. Kalau begitu undang aku untuk makan lagi, itu berarti 2 kali makan. Li Dong tersenyum. Sedikit makna. Du Fei mengangguk, lalu wajahnya serius dan asli. Li Dong, aku yakin kamu bisa menyelesaikan masalah ini, sama seperti menteri percaya padamu. Terima kasih. Li Dong tersenyum dan mengangguk. Segera setelah itu, Du Fei berjalan untuk memeriksa luka gadis itu. Apakah kamu baik-baik saja? Tang Yu berjalan mendekat dan bertanya. Ketika hal seperti itu terjadi, suasana hatinya juga menjadi lebih berat. Senyum yang telah dipertahankan di wajahnya telah menghilang tanpa jejak pada saat ini. Bagus. Li Dong menggelengkan kepalanya, hanya melakukan hal bodoh. Jangan khawatir, bukankah kami di belakangmu? Tang Yu tersenyum dan berkata, bagaimana menurutmu? Tidak ada orang bodoh di dunia ini. Jika seseorang memimpin, akan ada lebih banyak orang bodoh. Li Dong menatapnya dan tersenyum, dan pemahaman diam-diam antara orang-orang mengalir melalui itu. Dan Zhou Xing, yang selalu memiliki pendapat tentang Li Dong, mengubah pandangannya pada Li Dong saat ini. Tidak ada lagi tampilan yang tertutup dan dingin sebelumnya, melainkan sentuhan kelembutan dan sentuhan kekaguman. Karena perilaku Li Dong barusan meyakinkannya. Bahkan, dia bertanya pada dirinya sendiri beberapa saat yang lalu, jika itu dia tidak akan mencoba menyelamatkan gadis itu. Tapi Li Dong melakukannya. Dia malu akan hal ini. Tidak heran ayahnya berkata bahwa Li Dong adalah pemuda paling luar biasa yang pernah dilihatnya. Tampaknya pihak lain sangat luar biasa sekarang sehingga tidak masuk akal. Cukup baginya untuk mempelajari perilaku seperti itu. Bab 1533. Gadis itu dengan cepat tertidur karena kelemahannya. Beberapa tentara mengeluarkan tandu dan membawanya ke depan. Di bawah desakan Du Fei, semua orang sekali lagi memberi hormat dan menyeret tubuh mereka yang berat ke depan. Anda tidak dapat berhenti atau kembali dengan cara yang sama karena kejadian ini. Anda harus tahu bahwa masih ada rekan senegaranya yang menunggu mereka untuk diselamatkan. Namun, setelah perjalanan ini, tidak ada yang berbicara, dan tidak ada yang mengambil gambar. Hanya suara klik sepatu yang menginjak tanah atau lumpur dan suara terengah-engah semua orang. Kadang-kadang, serangga atau belalang yang tidak dikenal menimpa mereka, dan mereka akan menamparkan mereka sampai mati. Suasana menjadi sangat membosankan dan menyedihkan. Semua orang tahu bahwa apa yang akan mereka hadapi adalah pertempuran sengit. Ini memang perang. Sekarang semua orang sudah berada di medan perang. Karena semua orang tahu bahwa lawan mereka adalah pembunuh saku yang menyebar dan membawa virus yang mengerikan. Untungnya, tidak ada lagi yang diserang oleh nyamuk hitam itu di sepanjang jalan. Li Dong berjalan melewati kepala desa dan berbicara dengannya dengan suara rendah. Meskipun bahasa Mandarin kepala desa tidak standar, sikap kerjasamanya sangat baik. Untuk pertanyaan Li Dong, hampir semua pertanyaan harus dijawab. Li Dong juga mendapat banyak manfaat dari berbicara dengan bebas di sepanjang jalan. Desa Jiushihua tempat kepala desa berada adalah desa tempat tinggal ratusan keluarga. Sebagian besar anak muda di desa telah pergi bekerja. Mereka yang tinggal di desa itu semuanya yatim piatu dan janda. Wabah kali ini terutama terjadi di desa mereka, dan itu juga merupakan kematian pertama di desa mereka setelah nyamuk hitam digigit. Li Dong bertanya apakah ada desa lain, tetapi kepala desa menggelengkan kepalanya dan berkata mungkin tidak ada. Li Dong baru tahu setelah bertanya dengan hati-hati bahwa desa di daerah pegunungan terpencil mereka jauh dari desa. Desa mereka ada di sisi gunung ini, dan desa lain di sisi lain gunung. Li Dong berpikir, ini mungkin cara alami terbaik untuk mengisolasi epidemi. Li Dong juga menanyakan bahwa di desa tidak ada telepon dan tidak ada jalan. Tukang pos hanya masuk ke desa untuk mengantarkan surat sebulan sekali. Bab 1534. Untungnya, desa itu dialiri listrik,
yang membuat Li Dong menghela napas lega. Dengan cahaya, ini sangat berharga bagi tim penyelamat mereka. Lagi pula, mereka harus menggunakan listrik untuk berpartisipasi dalam penyelamatan. Jika tidak ada listrik, itu adalah masalah yang sebenarnya. Dr. Lee, pada saat ini, suara seorang wanita tiba-tiba teringat dan menyela pembicaraan Li Dong dengan kepala desa. Li Dong melihat ke belakang dan melihat bahwa itu adalah Wang Yu. Dia membawa penghormatannya di belakang punggungnya, tas travel yang tingginya hampir setengah orang. Namun, setelah berjalan begitu lama, dia tampaknya tidak lelah sama sekali, tidak terengah-engah seperti orang lain. "Mengapa kamu tidak memberikan ranselmu kepada orang lain?" Li Dong bertanya sambil tersenyum. Karena dokter lain dan asisten yang lembut itu, mereka semua memberi hormat kepada para prajurit di depan mereka. Jadi Li Dong sedikit penasaran, kenapa wanita ini rela membawa tasnya sendiri. Jelas tidak yakin, mengapa kamu akan menyelamatkan orang. Kamu harus tahu bahwa jika dia mati, reputasimu akan hilang. Petik 2. Wang Yu bertanya pada gilirannya, "Saya tahu Anda sangat bergengsi dalam pengobatan Tiongkok dan Anda masih keturunan Tai Shenzhen. Bukan masalah sepele bagi orang seperti Anda untuk kehilangan reputasi." Petik 2. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia menatap mata Li Dong, bertanya-tanya apa yang dipikirkan Li Dong. "Kamu tahu banyak." Petik 2. Li Dong tersenyum. "Aku punya ini, tidak terlalu sulit untuk menemukan beberapa informasi." Petik 2. Wang Yu mengeluarkan tabletnya dan mengocoknya di depan Li Dong. Jelas, alasan mengapa dia tahu tentang Li Dong semua hal ini ditemukan di komputer. Lagi pula, apa yang terjadi pada Li Dong terakhir kali di pertemuan pertukaran TCM dapat ditemukan dengan memeriksanya di internet. Nama Tai Shenzhen Chuanren juga menarik banyak perhatian di internet saat itu. Alasan mengapa saya menyelamatkannya adalah karena jika saya tidak melakukan apa-apa, tidak ada yang akan menyelamatkannya. Petik 2. Li Dong tersenyum dan menjawab pertanyaannya sebelumnya. "Aku sama denganmu." Petik 2. Wang Yu membantu kacamata di pangkal hidungnya dan berkata dengan serius. Bab 1535. Karena orang lain memberikan paket itu kepada para prajurit itu, jadi aku harus membawanya sendiri. Petik 2. Semua orang adalah manusia, jadi mengapa membiarkan orang lain menanggung bebanmu sendiri? Lebih-lebih lagi, dengan itu, dia melirik banyak dokter barat yang terengah-engah di belakang. "Bagaimana Anda bisa bekerja dengan baik tanpa tubuh yang bagus? Saya baru saja kembali dari luar negeri, tidak peduli seberapa terkenal para ahli dan profesor di luar negeri, mereka semua harus membawa barang bawaan mereka sendiri." Petik 2. Kecuali mereka tua dan lemah secara fisik, mereka tidak dapat menanggung beban. Di luar negeri, mereka akan memperlakukan kerja sebagai bentuk latihan, bukan sebagai hal yang memalukan. Bagus di luar negeri. Li Dong menyipitkan matanya dan bertanya. "Tidak bagus." Wang Yu menggelengkan kepalanya. "Hah, kenapa?" tanya Li Dong. "Karena itu adalah negara orang lain." Wang Yu terus menggelengkan kepalanya. "Lalu bagaimana negara kita?" Li Dong bertanya. "Tidak baik, kenapa?" Li Dong bertanya lagi. "Karena ini negaraku sendiri." Wang Yu menghela nafas, tampak tak berdaya. Kali ini Li Dong berhenti bertanya. Dia menyipitkan mata pada wanita itu. Setelah beberapa saat, dia tersenyum sedikit. "Kamu adalah orang yang sangat menarik. Sama denganmu." Wang Yu menatap Li Dong dengan wajah serius. "Saya pikir Anda sama seperti mereka sebelumnya, tapi saya salah. Sekarang saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda atas penghinaan saya sebelumnya. Aku menerima permintaan maafmu." Petik 2. Li Dong mengangguk, kekaguman di matanya tidak menjadi rahasia. Menurutnya, wanita ini benar-benar orang yang bijaksana. Bab 1536. Akan sangat bagus jika semua rekan senegaranya di China sama bijaksananya dengan dia.
Saya telah mengumpulkan banyak sampel nyamuk hitam dan informasi terkait. Jika Anda membutuhkannya, Anda dapat menemukan saya. Wang Yu berpikir sejenak dan berkata, "Terima kasih banyak." Petik 2. Li Dong tersenyum dan mengangguk. Dia khawatir penolakan terhadap pengobatan barat akan membuat mereka tidak dapat memperoleh laporan analisis data ilmiah. Sekarang Wang Yu, seorang ahli zoologi, telah memberikan informasi atas inisiatifnya sendiri, dia pasti tidak akan melepaskannya. Tidak, terima kasih, itu semua untuk menyelamatkan rekan senegaraku. Petik 2. Wang Yu menggelengkan kepalanya. Kenapa kamu memilih untuk kembali? Li Dong bertanya, sejauh yang saya tahu, industri yang Anda geluti memiliki lebih banyak prospek untuk dikembangkan di luar negeri. Petik 2. Bisnis saya bukan industri yang sedang berkembang. Bisnis ini telah dikembangkan selama bertahun-tahun, tetapi belum dikembangkan di China. Wang Yu biasanya membantu kacamatanya lagi dan menjawab, negara-negara di barat itu mendapat banyak manfaat dari studi serangga, dan ilmu genetika serta ilmu antariksa mereka telah berkembang pesat. Karena ini sangat berguna, mengapa negara kita tidak mengembangkan ini dengan giat? Li Dong bertanya. Untuk ini, dia benar-benar tidak tahu. Karena Li Dong telah terkena hampir semua perang selama bertahun-tahun. Itu karena para ahli di negara kita masih mempelajari real estate. Mereka terlalu sibuk dan tidak punya waktu. Wang Yu berkata dengan ringan. Li Dong terkejut, dia tidak menyangka wanita ini begitu lucu, dan tiba-tiba tersenyum. Ada juga sedikit senyum di wajah Wang Yu. Senyum seperti ini tidak umum atau cerah, dan tidak membuat orang merasa bosan. Bahkan memberi orang perasaan angin musim semi. Semoga tercapai. Li Dong akhirnya tersenyum. Saya berharap Anda sukses juga. Wang Yu juga mengangguk. Mereka tahu apa yang ingin dilakukan pihak lain. Bab 1537. Waktu berjalan lambat. Setelah sekitar 2 jam, semua orang akhirnya datang ke desa Jiuxihua. Meskipun semua orang siap secara mental, ketika semua orang datang ke sini, mereka masih ketakutan dengan situasi yang mengerikan di sini. Desa ini terletak di tanah datar di antara 2 gunung besar. Rumah-rumah ini bukanlah rumah kecil di luar. Itu hanya tumpukan kecil paket tanah. Beberapa dari mereka dibangun dengan batu bata adop buatan sendiri, dan lebih banyak lagi adalah rumah lumpur murni. Rumah-rumah tanah ini berwarna gelap tanpa hiasan apapun. Dari kejauhan, tampak seperti sekelompok jamur liar kecil di tengah hutan. Tidak ada pusat perbelanjaan di tempat ini, hanya toko kecil yang hanya menjual cuka beras dan monosodium glutamat. Tidak ada sekolah di sini, jika anak-anak di sini ingin pergi ke sekolah, mereka harus mendaki gunung dan menyeberangi sungai. Daerah pegunungan yang sangat terbelakang. Li Dong menghela nafas dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kehidupan rekan senegaranya di sini sangat sulit, dan kita tidak bisa membiarkan mereka hidup dan dirampas oleh nyamuk. Petik 2. Direktur Biro Kesehatan Yundian memandang Sekretaris Du dengan ekspresi canggung. Sekretaris Du, saya benar-benar minta maaf. Kondisi di sini sangat buruk, kami tega untuk mempertimbangkannya, tetapi tidak ada cara untuk melakukannya. Petik 2. Tidak masalah, kami di sini untuk menyelamatkan orang, bukan untuk berlibur. Petik 2. Du Fei menggelengkan kepalanya, bisakah masalah makanan dan penginapan diselesaikan? Ini bisa diselesaikan, dan itu harus diselesaikan. Petik 2. Sekretaris Kesehatan buru-buru berkata. Awalnya, kami ingin mengosongkan beberapa rumah desa untuk semua orang, tetapi kami menganggap bahwa kami tidak boleh membiarkan para ahli terlalu dekat dengan penduduk desa, jika tidak mereka mungkin terinfeksi virus. Bagaimanapun, pasien yang terinfeksi semuanya berkumpul bersama. Petik 2. Ada alasan lain yang tidak dia katakan. Sebagian besar rumah desa itu berdinding tanah. Bagian dalamnya lembab dan basah, dan bahkan di siang hari, akan ada bau berjamur. Bab 1538. Bagaimana para ahli dari kota-kota besar ini bisa terbiasa hidup?
Jadi, kami mengirim orang terlebih dahulu untuk mendirikan banyak tenda. Jika ada 10 orang dalam satu ruangan, itu sudah cukup untuk rekan-rekan di tim medis. Petik 2. Selain itu, banyak makanan yang dikirim, dan 2 koki secara khusus diatur untuk memasak. Makan malam hari ini mungkin sudah siap. Petik 2. Mendengar ini, Du Fei melambaikan tangannya. Asalkan perutmu kenyang, jangan biarkan orang yang tidak penting masuk ke desa lagi. Bagaimana jika kamu tidak sengaja digigit nyamuk hitam? Ya, kami tahu ini. Petik 2. Direktur Biro Kesehatan mengangguk cepat. Du Fei melirik tim penyelamat yang kelelahan yang berdiri di persimpangan dan berkata dengan keras. Semua orang, pemerintah daerah telah mengatur tenda untuk kita tinggali, 1 untuk 10 orang, dan semua orang dapat dengan bebas mencocokkannya. Sekarang, semua orang pertama-tama memberi hormat, dan kemudian kita makan. Setelah berjalan hampir sepanjang hari, semua orang sangat lapar. Ekspresi semua orang menjadi sedikit lebih aktif ketika mereka mendengar bahwa mungkin untuk makan. Jadi, di bawah kepemimpinan para prajurit, semua orang pergi ke akomodasi mereka untuk mencari tenda. Tenda didirikan di atas platform datar yang tinggi. Dataran tinggi ini jauh lebih tinggi daripada rumah-rumah lain di desa. Apalagi tempat ini hanya dikelilingi pegunungan di satu sisi dan hutan lebat di 3 sisi lainnya. Ini juga memberi orang rasa depresi. Jika ada tanah longsor, lebih aman di sini. Tenda yang didirikan di sini adalah jenis tenda sipil besar. Ada pintu kecil, dan pintunya juga dilengkapi dengan tirai, dan ruangnya cukup besar. Awalnya bisa menampung 20 orang, tetapi sekarang 10 orang masuk, masih ada banyak ruang tersisa. Li Dong memimpin tim pengobatan Tiongkok untuk tinggal di salah satu dari mereka. Bagaimana mendistribusikan obat-obatan barat adalah masalah mereka. Agaknya mereka tidak mau hidup dengan orang-orang seperti mereka. Setelah sedikit bersih-bersih, semua orang bergegas ke pintu ruang makan untuk berkumpul. Segera, semua orang dialokasikan peralatan makan mereka sendiri, dan kemudian berbaris satu persatu untuk makan malam. Bab 1539. Makan malam adalah orak-arik telur dengan kentang, daging sapi dan tomat. Makanan seperti ini bukanlah hidangan yang baik, setidaknya para ahli dan profesor yang terbiasa makan makanan lezat pegunungan dan laut di hari kerja tidak akan melihatnya di hari kerja. Tetapi pada saat ini, mereka semua melahapnya, makan dengan sangat harum. Tidak mungkin, mereka sangat lapar. Li Dong memegang peralatan makan dan makan bersama Tang Yu dan yang lainnya. Tentu saja, Li Dong tidak akan pilih-pilih makanan ini. Anda tahu, ketika Li Dong melawan para teroris di luar negeri, terutama di hutan, dia bahkan makan daging mentah. Baginya, selama dia bisa mengisi perutnya. Makan. Tiba-tiba, ada suara mendengung di telingaku. Dari jauh ke dekat, datang ke arahku dengan cepat. Mata Li Dong sedikit menyipit, dia memiringkan telinganya untuk mendengarkan, dan kemudian melesat seperti kilat. Rintik. Saat berikutnya, Li Dong menangkap seekor nyamuk kecil disumpit di tangan kanannya. Seluruh tubuh gelap gulita. Itu adalah nyamuk hitam yang akan mereka datangi kali ini untuk dibasmi. Ah, itu nyamuk hitam. Ketika seseorang melihat pemandangan ini dan melihat nyamuk hitam disumpit dengan jelas, mereka tiba-tiba berseru. Segera setelah itu, seruan datang satu demi satu. Kecuali Tang Yu dan Zhou Xing, orang-orang yang awalnya berjongkok dengan Li Dong dengan cepat lari ke samping. Ya Tuhan! Dia benar-benar menangkap nyamuk hitam dengan sumpitnya. Petik 2. Ini masih nyamuk hitam yang hidup, bukankah lebih berharga untuk penelitian? Kakak Li, apakah kamu kungfu? Tang Yu menatap Li Dong dengan mata terik seolah-olah dia telah menemukan dunia baru. Sama seperti seni bela diri di TV. Dia pernah melihat pertempuran hebat di Danau Longshan. Dia awalnya berpikir bahwa seni bela diri benar-benar ada di dunia, dan dia bisa melakukannya seperti pertempuran yang luar biasa.
Tetapi pada akhirnya negara itu membantah rumor tersebut dan mengatakan bahwa itu adalah syuting, jadi dia percaya bahwa seni bela diri tidak ada di dunia ini. Tapi sekarang Li Dong benar-benar menangkap nyamuk dengan sumpitnya, dia percaya bahwa seni bela diri ada di dunia. Ini bukan seni bela diri. Petik 2. Bab 1540. Li Dong menggelengkan kepalanya, selama itu cepat dan akurat, kamu bisa melakukannya jika kamu berlatih secara teratur. Petik 2. Ini benar-benar hanya tipuan. Sebenarnya, Anda tidak perlu master kelas 3. Orang biasa sering mempraktikkannya, dan itu benar-benar bisa dilakukan. Pada saat ini, Wang Yu berjalan ke Li Dong dengan kotak makan siang, bisakah Anda memberi saya nyamuk hitam ini? Tentu. Petik 2. Li Dong mengangguk. Dia tahu bahwa wanita ini adalah ahli serangga dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebiasaan nyamuk. Karena itu, nyamuk ini adalah yang paling berharga baginya. Tidak ada gunanya bagi Li Dong untuk mengumpulkan nyamuk ini sendiri, lebih baik pergi ke tempat kejadian untuk melihat pasien yang terinfeksi. Wang Yu mengucapkan terima kasih, lalu mengeluarkan sarung tangan dan memakainya. Kemudian dia mengeluarkan botol kaca dari sakunya, membuka tutup botol, membiarkan Li Dong membuang nyamuk, dan menutup tutup botol lagi. Ketika ini terjadi, Li Dong segera menjadi fokus semua orang lagi. Bagaimanapun, Li Dong menyelamatkan gadis itu di jalan sebelumnya, dan sekarang dia menangkap nyamuk dengan sumpit. Kesan semua orang tentang dia telah berubah secara dramatis. Dan perubahan ini sangat positif. Karena semua orang berpikir bahwa sungguh menakjubkan bahwa satu orang dapat melakukan ini. Terlebih lagi, nyamuk hitam mengerikan semacam itu sepertinya tidak terkalahkan. Dengan pemikiran ini, anggota tim penyelamat sangat lega, dan berjalan keluar dari bayang-bayang gadis yang digigit. Setelah makan, di bawah kepemimpinan kepala desa dan kepala desa, puluhan anggota kelompok ahli mulai mengunjungi pasien secara bergiliran. Pasien yang dikunjungi oleh tim pengobatan Tiongkok yang dipimpin oleh Li Dong adalah seorang lelaki tua berusia 60-an. Pelipis lelaki tua itu menjadi pucat, wajahnya kekuningan dan kurus, dan kerutan di wajahnya tumpang tindih, yang merupakan tanda kerja keras selama bertahun-tahun. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.